Perkenalkan, nama saya Bayu Irwanto, saya pemilik warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Awal mulanya usaha ini sebenarnya dimulai dari menyewa tanah dulu. Jadi pada tahun 2017 saya nyewa tanah, belum tahu buat apa, karena belum jelas waktu itu. Yang penting ada tanah kayaknya bagus untuk usaha. Kemudian baru tahun 2019 akhirnya diputuskan, ya, saya punya ide untuk membuka sebuah usaha yang jualannya itu sapi, karena kebanyakan kalau yang lain yang khas di Jogja itu ada kambing, ada sate, tongseng. Nah, saya melihat kalau sapi itu belum banyak, makanya saya buat coba usaha yang semua menunya dari sapi. Kalau inspirasinya awalnya sih karena dulu masa kecil pernah makan sate ini ya, sate kere gitu ya, sate gaji itu biasanya kalau waktu masih zaman dulu tuh ada di acara-acara kayak ada acara wayang gitu, ada biasanya yang penjual yang keliling pakai takaran gitu. Terus itu kayaknya dari situ saya lihat kita semua pengen nostalgia itu, pengen makan seperti itu lagi. Makanya saya coba mengembangkan menu sate itu, sate sapi itu dengan beberapa varian ya. Kalau sate kiri itu hanya gaje, tapi kalau ini saya coba dengan ada daging, ada jeroan. Ini awalnya memang hanya coba-coba, tapi akhirnya ternyata memang banyak penggemarnya. Kalau pengalaman ya karena sebelum memutuskan untuk berusaha ini kan saya bekerja dalam beberapa bidang, nyoba macam-macam dan menekuni hal macam-macam dalam pekerjaan yang alhamdulillah satu persatu bisa berhasil, sampai akhirnya suatu ketika itu saya istilahnya dapat ilmu atau belajar tentang, waktu itu sebelumnya saya kerja di tempat hiburan. Jadi hiburan itu sebenarnya karaoke, tapi ada hal yang membuat saya berubah, yaitu tentang musik ya. Jadi setelah belajar banyak hal itu bahwa ya ada anggapan atau istilahnya hindari musik ya. Jadi saya mencoba keluar kerja dari yang istilahnya karaoke itu ada musiknya. Jadi saya keluar dari situ. Dari situlah saya mencoba memberanikan diri untuk usaha, meskipun berat ya, banyak tantangan, tapi akhirnya dengan modal nekat ya alhamdulillah bisa jadi usahanya bisa berjalan. Warung ini meskipun terhitung masih baru, tapi dari awal kita pengennya punya sesuatu yang unik ya, beda dari tempat lain dan menjadi ciri khas kota Jogja. Karena kita tahu semua bahwa Jogja itu kota pariwisata. Kalau kita sampai bisa menjadikan sebuah usaha itu identik atau khas, nanti mungkin atau insya Allah ke depan jadi tujuan wisata. Jadi di tempat kita ini meskipun sederhana, tampilan sederhana dan semua desainnya memang kita buat klasik atau sederhana, sehingga orang mengira bahwa ketika datang sini langsung merasakan suasana Jogja seperti ini. Di samping itu makanannya ya, kita belum ada di tempat lain. Kita punya menu-menu yang kalau orang lihat pasti ingin share ke teman-temannya. Ada namanya balung dinosaurus, ada namanya balung gajah, ada sop skengkel. Itu kalau secara tampilan orang pasti langsung istilahnya pengen foto, pengen share. Nah, itu yang jadi daya tarik di tempat kita. Saya yakin semua usaha pasti ada tantangan, terutama kuliner. Banyak sekali yang berat di awal ya. Waktu kita buka itu makanan kan kalau nggak laku basi kayak gitu, kalau nanti dijual lagi nggak enak. Makanya tantangannya di awal yaitu kita harus siap berkorban ya. Kita sering istilahnya membuang kuah, membuang makanan yang nggak laku atau memberikan ke tetangga-tetangga. Itu beberapa bulan kita alami.
setelah itu kita mulai lumayan bagus, malah ada pandemi ya. Di awal 2000 itu kita kena pandemi. Memang kita juga ikut tutup beberapa waktu karena desakan dari orang ya, kita bahwa harus tutup karena takut ya. Kita awalnya memang tutup, tapi alhamdulillah pas awal pandemi itu pun kita bertekad bahwa kita harus bangkit karena banyak karyawan yang harus diberi pekerjaan, ada karyawan itu menanggung keluarganya, makanya kita akhirnya tetap buka meskipun awalnya kita hanya pakai online, tapi kemudian bisa dine-in, makan di tempat, dan justru malah di pandemi ini di saat yang lain masih tutup, akhirnya kita malah istilahnya paling kelihatan, paling ramai menonjol itu malah di saat pandemi lah kita mulai dikenal oleh masyarakat. Ya, kalau dari yang dicapai itu yang membuat kita bangga adalah warung sop dan sate sapi Pak Bayu ini dikenal seluruh Indonesia ya. Beberapa kali saya sampai kaget, banyak orang yang membuat konten atau video di warung kami ini disebar sampai seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa pengunjung itu yang datang dari luar kota, luar pulau, bahkan pernah ada yang dari Singapura itu sampai ke sini. Jadi itu menurut saya istilahnya keberhasilan ya, alhamdulillah benar-benar berkah yang luar biasa. Jadi tidak hanya omset, tapi bahwa warung ini dikenal di seluruh Indonesia pun membuat kita juga senang ya. Tinggal kita mempertahankan bagaimana ke depan biar kualitasnya tetap bagus, kemudian orang datang itu bisa datang lagi dan bahkan ngajak teman-temannya. Itu cita-cita kita ke depannya. Kalau yang membuat kita atau kami itu istilahnya ingin berusaha ya karena melihat potensi ya. Kalau kita lihat di Jogja ini banyak contoh warung-warung kuliner yang akhirnya bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama, makanya kita ingin seperti itu. Artinya dengan usaha sendiri ini tidak istilahnya tidak mengharapkan dari orang lain, tapi benar-benar bisa memulai dari awal, kemudian bisa bertahan, bisa dikenal, akhirnya bisa menampung karyawan yang banyak. Itu juga menjadi istilahnya kebahagiaan tersendiri dan menjadi dorongan utama buat kita tetap bekerja. Menurut saya saat ini banyak anak-anak muda yang kreatif, idenya banyak, tetapi banyak mereka yang gagal itu karena kurang konsisten. Kemudian sukanya melihat keberhasilan orang sepertinya gampang, jadi ikut-ikutan. Makanya kalau saya disuruh berpesan, saya pasti berpesan bahwa tekunilah yang Anda jalani selama ini, yang Anda lakukan itu ditekuni terus sampai benar-benar berhasil. Jangan mudah melirik usaha orang lain atau melirik peluang lain sehingga baru sebentar sudah pindah kayak gitu. Jadi dengan menekuni yang Anda jalani saat ini, insya Allah bisa berhasil meskipun waktunya ya memang tidak bisa ditentukan, tetapi dengan banyak belajar, kemudian bertanya kepada orang yang sudah berhasil, kemudian kalau bisa dibimbing oleh mentor, jadi bisa istilahnya dalam usaha itu tetap kekeh dan stabil, bahkan bisa berkembang dengan besar.